Selamat pagi Bu Yulianti, selaku dosen pembimbing pengantar informatika, dan juga teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Kenny Alexi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriansyah Pangestu. Nama saya Alfiah Ajeng Nurardita. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang data dan informasi. Yuk, simak videonya. Wah, aku dapat informasi yang bagus nih. Sebentar lagi ada teman yang ulang tahun. Aku mau ngeprank dia ah. Wah, informasi yang bagus tuh. Tapi apa sih sebenarnya informasi itu? Informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi itu dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Oh, begitu. Tapi kenapa ya ada informasi dalam kehidupan sehari-hari? Itu karena informasi memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Misalnya, informasi mengenai cara mengatasi masalah kesehatan yang kita dapat dari internet. Mungkin informasi itu sudah umum, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang belum mengetahui. Yang kedua, menghapus ketidakpastian. Dengan kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghapus ketidakpastian itu, maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber terpercaya. Yang ketiga, informasi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya, informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Yang keempat, informasi sebagai sumber berita. Suatu informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada halayak. Misalnya, informasi tentang Asian Games yang didapatkan dari media televisi, radio, dan situs berita online. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Yang keenam, untuk mempengaruhi halayak. Penyampaian informasi melalui media massa biasanya dilakukan untuk mempengaruhi halayak. Misalnya, informasi mengenai suatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Yang ketujuh, informasi berfungsi untuk menyatukan pendapat. Di era media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semua pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Adanya informasi yang valid dari sumber terpercaya akan bermanfaat untuk menilai setiap pendapat yang dikemukakan di ruang publik apakah sesuai dengan informasi tersebut. Lalu, apakah semua informasi itu sama? Enggak dong, ada banyak jenis-jenis informasi. Yang pertama, jenis informasi berdasarkan sifatnya. Informasi bersifat faktual, merupakan informasi yang berupa fakta dan bisa dibuktikan atau merupakan peristiwa nyata. Informasi faktual dibagi lagi menjadi dua, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Yang kedua, informasi yang bersifat opini. Informasi yang bersifat opini merupakan informasi yang berupa pendapat atau pemikiran seseorang. Sedangkan informasi yang bersifat konsep merupakan informasi yang berupa ide atau pengertian yang diperoleh dengan mengabstrakkan suatu peristiwa. Yang ketiga, informasi yang bersifat deskripsi merupakan informasi yang bersifat uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Yang pertama ada informasi tidak ilmiah, yaitu merupakan informasi umum yang tersedia di mana-mana. Misalnya, informasi mengenai suatu peristiwa yang diberitakan dalam televisi atau media massa lainnya. Yang kedua, informasi ilmiah, yaitu informasi yang dirancang secara khusus untuk kepentingan penelitian atau kepentingan ilmiah lainnya.
Lalu, informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan bagaimana format penyajian informasi tersebut. Misalnya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau video. Lalu, apakah syarat untuk informasi yang baik dan benar? Untuk syarat informasi, yang pertama ada ketersediaan, yang berarti bahwa informasi tersebut harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya. Yang kedua, mudah dipahami. Informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, relevan atau sesuai kebutuhan. Relevan adalah kesesuaian informasi dengan apa yang diinginkan, dan dalam konteks organisasi informasi yang diperlukan adalah yang relevan dengan permasalahan, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat, informasi harus bermanfaat. Kita harus selalu mencari informasi yang bermanfaat, sehingga ketika tiba waktu kebutuhannya, kita mampu menikmatinya lebih mudah. Karena konsekuensi dari syarat relevan adalah bahwa informasi tersebut harus bermanfaat. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus ada pada situasi yang diperlukan ataupun tepat waktu. Selanjutnya, keandalan. Informasi harus bisa dipercaya dan dapat bertahan selama kurun waktu yang lama. Dan informasi harus didapat dari sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Lalu akurat. Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan sehingga tidak menimbulkan fitnah. Yang terakhir, konsisten. Informasi yang disampaikan tidak mudah berubah dan informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya. Karena konsisten merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. Terakhir deh, biar aku lebih paham, coba kamu kasih aku contoh informasi itu bagaimana? Contoh informasi, ini sih berita yang baru aku dapat kemarin ya, bahwa telah dilaksanakan vaksinisasi untuk para pemulung dan pengepul sampah di TPA Rawakucing, Tangerang, Banten pada hari Selasa 28 September 2021. Lalu aku juga dapat informasi bahwa aksi peretasan yang dilakukan oleh Mustang Panda Group, peretas asal Cina menggunakan private ransomware bernama Thanos, berhasil menyerang 10 kementerian dan lembaga di Indonesia. Aku juga dapat informasi nih, bahwa banyak orang yang tak setuju bahkan tersinggung saat disebut bahwa bangsa kita punya tingkat literasi yang rendah. Stigma literasi rendah itu hanyalah dianggap mitos. Waduh, hasil penjualan bola ini kok cuma 30 juta? Bulan lalu kan 100 juta. Ada apa nih? Mungkin lagi ngapain? Oh, aku lagi lihat data bisnis nih. Data. Waduh, apalagi itu data? Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan fakta atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan dan juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Lalu, data tuh untuk apa aja sih? Nah, fungsi data adalah yang pertama, dapat diolah menjadi informasi yang terpercaya. Yang kedua, untuk membuat keputusan terbaik dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai dasar suatu perencanaan atau juga penelitian. Kemudian dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir adalah data dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Oh, begitu. Data nih ada jenisnya juga kah? Ada. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif, ialah data yang tidak berbentuk angka. Dan yang kedua adalah data kuantitatif, ialah data yang berbentuk suatu angka. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi yang pertama, data primer, ialah suatu data yang dikumpulkan sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi secara langsung yang biasa disebut dengan data mentah. Kelebihannya, data jenis ini dapat dibuktikan kebenarannya.
Di dalam data primer tidak ada unsur kebohongan karena kita bisa mengetahui sumber data yang dikumpulkan tersebut untuk memeriksa validitasnya. Yang kedua ada data sekunder, ialah suatu data yang dikumpulkan dan disatukan oleh suatu studi-studi sebelumnya atau yang telah diterbitkan oleh suatu instansi lain. Data sekunder biasanya berasal dari sumber tidak langsung yang berupa suatu data dokumentasi atau arsip-arsip resmi. Kelebihannya, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sekunder biasanya lebih singkat dibandingkan dengan data primer karena tidak memerlukan observasi langsung dari lapangan. Kemudian berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi yang pertama, data internal, merupakan data yang dapat didapatkan dari sebuah organisasi maupun tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri. Misalnya, data karyawan sebuah perusahaan, data kepuasan pelanggan sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data eksternal, merupakan data yang didapat dari luar organisasi ataupun tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Umumnya jenis data yang satu ini digunakan sebagai pembanding satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya data kependudukan, data jumlah siswa sekolah lain, data penjualan produk perusahaan lain, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi data cross-section, ialah suatu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan yang ada pada waktu tersebut. Contohnya, suatu data penelitian yang menggunakan kuesioner. Kemudian ada data berkala, ialah suatu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Contohnya, perkembangan nilai uang yang beredar. Oh begitu. Biar aku lebih paham, coba deh kamu kasih aku contoh data itu bagaimana. Boleh. Contoh data lainnya adalah hasil wawancara, data hasil survei, harga saham, besar pendapatan, harga bahan pokok, dan jumlah kematian akibat COVID-19. Oke Ken, makasih. Sekarang aku sudah paham. Jadi, dari percakapan tadi dapat kita simpulkan bahwa data itu adalah fakta-fakta yang telah kita peroleh dari berbagai sumber-sumber yang telah kita amati. Contohnya dapat kita pahami pada percakapan kedua yang membahas data bisnis. Jika berdasarkan jenisnya, data tersebut termasuk data kuantitatif karena berbentuk angka, termasuk data primer karena dikumpulkan oleh perorangan secara langsung, termasuk data internal karena langsung dari perusahaannya, dan termasuk data berkala karena untuk melihat perkembangan bulan lalu dan bulan ini. Sedangkan untuk informasi adalah sekumpulan data yang telah diproses dengan sedemikian rupa agar dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi yang menerima informasi tersebut. Contohnya dapat kita pahami pada percakapan pertama yang membahas masalah ulang tahun. Jika berdasarkan jenisnya, informasi tersebut termasuk informasi faktual karena peristiwa tersebut terjadi, termasuk informasi non-ilmiah karena tidak digunakan untuk keperluan ilmiah, dan penyajian informasi tersebut berupa gambar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat